Ini tuh macam pesantren kilatnya gitulah kalau kata Ines ya. Panitia acara di retreat itu adalah kakak-kakak kelasnya Ines yang duduk kelas 11, sedangkan Ines dan teman-temannya yang kelas 10 ya mereka menjadi peserta aja. Dan rencananya acara retreat ini akan diadakan di wilayah yang bernama Tonggang yang dekat dengan Danau Toba ya. Singkat cerita, setelah ditunggu hari H pun tiba. Ines sama teman-temannya seorganisasi pergilah ke sana dengan didampingi oleh beberapa guru pembina supaya memang ada yang mengawasi mereka. Jadi nggak cuma kakak-kakak kelasnya aja, guru pun ada yang ikut. Nah, pada hari pertama acara semua berjalan baik, semua berjalan lancar. Rundown acara juga terlaksana secara tepat waktu dan tidak ada kendala sama sekali. Begitu juga di hari kedua, aman-aman aja semuanya, Wak. Ya, hari 1, hari 2 aman. Tapi ketika memasuki hari ketiga, mulai adalah ini suatu kejanggalan yang menimpa salah satu temannya Ines. Ya, disinilah kita mulai. Jadi, Wak, ceritanya pada hari ketiga itu, semua acara inti di kegiatan ini sudah selesai dilakukan. Guru agamanya Ines yang bernama Pak Ucok kemudian akhirnya memberikan waktu senggang kepada para siswa untuk packing, untuk bersiap-siap, ntar mau balik ya kan. Tapi sebelum pulang, para siswa ini diminta untuk berkumpul dulu di sebuah aula yang ada di sana untuk melaksanakan doa bersama. Karena Ines sama beberapa temennya udah selesai packing duluan nih, packing lebih cepat, akhirnya mereka memanfaatkan waktu yang tersisa untuk berjalan-jalan bentar nih di sekitar penginapan sambil menikmati keindahannya Danau Toba. Mereka udah siap-siap packing, nunggu semua kon-konnya selesai, jalan-jalan. Selesai jalan-jalan, barulah itu mereka menuju ke aula untuk berdoa bersama. Nah, pas lagi khusyuk berdoa ini ya, semua orang-orang yang ada di aula tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran 2 orang siswa yang berlari tergopoh-gopoh menuju ke depan mimbar. Nah, 2 siswi itu adalah kakak kelasnya Ines. Yang satu namanya si Dona, satu lagi namanya Else. Dengan napas terengah-engah, Dona ini ngampirin Pak Ucok yang lagi mimpin doa tuh di depan tuh. Pak, tunggu Pak, Jessie hilang katanya. Jessie ini siapa Nadia? Jessie ini anaknya ibu kantin yang tinggal di seberang sekolah gitu, yang rumahnya di seberang sekolah. Pak, Jessie hilang Pak katanya. Otomatis Pak Ucok pasti sudah mengenal Jessie, secara dia juga anak ibu kantin gitu kan. Nah, mendengar laporan itu Pak Ucok pun langsung menghentikan doanya. Dia nanya, kok hilang di mana nak? Gimana maksud kamu nih? Kata si bapak. Tadi kami jalan-jalan sekitar sini Pak, terus saya baru sadar Jessie tiba-tiba nggak ada katanya. Mendengar penjelasan Dona, mereka semua jadi ikutan panik nih. Akhirnya dengan cepat Pak Ucok pun langsung menghampiri guru yang bertugas menjaga pintu gerbang penginapan. Nama guru nih Pak Denis. Pak Ucok nanya, Pak Denis, lihat Jessie keluar gerbang nggak Pak? Kata. Jessie nggak ada Pak, kata Pak Denis. Makin panik lagi Pak Ucok. Aduh, kemana lah anak ibu kantin ya, nanti aku bilang apa sama mamanya. Pak Ucok udah mulai khawatir tuh ada sesuatu yang buruk terjadi ke si Jessie. Dan akhirnya Pak Ucok pun berunding lah sama guru-guru yang lain kan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah kita carilah Jessie sama-sama, minta bantu siswa-siswa Pak biar cepat ketemunya gitu. Nah, dah tuh akhirnya Pak Ucok balik lagi ke aula dan membuat sebuah pengumuman. Dia bilang, anak-anak, saya butuh bantuan kalian untuk mencari Jessie, teman kalian. Kita tidak akan pulang sebelum Jessie ketemu. Tolong bantu kami cari ya, kata gitu. Mendengar itu suasana yang semula riuh, Wak, langsung lah jadi tegang. Mak Jessie hilang, Wak, Jessie hilang. Biasalah, pasti kan juga panik juga kawan-kawannya kan. Murid-murid yang lain juga ikutan khawatir ada sesuatu yang bisa menimpa si Jessie ini. Dan ya udah, mereka pun menuruti perintahnya Pak Ucok dan segera berpencar untuk mencari keberadaan anak bu kantin atau si Jessie ini. Ada yang nyari di kamar, ada yang nyari di halaman belakang, ada yang nyari toilet, parkiran, semua dicari lah sama kawan-kawan ini. Seluruh penjuri penginapan itu mereka cek satu persatu. Tapi sayangnya Jessie tidak kunjung ditemukan, Wak, kan. Kemana lah si Jessie ini? Aduh, kasihan. Pokok panik lah semuanya. Nah, di tengah kebingungan itu, Wak, tiba-tiba salah satu guru mereka, Bu Maria, teriak, Pak, Jessie ada di sini, kata dia. Jessie ketemu. Dah, langsung lah semua berdatangan ke sumber suara kan. Di situlah, Wak, mereka melihat ternyata betul Jessie sedang duduk di bawah pohon beringin yang memang nggak jauh dari penginapan tempat mereka tuh. Nampak muka si Jessie ini pucat macam orang ketakutan kan. Tanpa banyak tanya, Bu Maria sama Pak Ucok langsung dibopongnya si Jessie balik ke aula, nggak ditanya di situ. Sampai di aula barulah ditanya, Wak. Setelah dia tengok si Jessie ini udah agak tenang kan, baru tuh diberondong pertanyaan sama Bu Maria. Jessie, kamu ngapain di bawah beringin kayak gitu? Kamu sejak kapan di sana? Dari tadi kami semua nyariin kamu. Loh, kenapa kamu tiba-tiba hilang kayak gitu kan? Mendengar pertanyaan dari Bu Maria ini, Jessie